Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafa Widiananto dari kelas 11 MIPA 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk membacakan kultum yang berjudul Ilmu Dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar, kata benda dari kata kerja da'a yaitu yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan kata Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah dan dakwah Islam atau dakwah al-Islamiyah. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Orang yang menyampaikan dakwah disebut da'i, sedangkan yang menjadi objek dakwah disebut dengan mat'u. Setiap muslim yang menjalankan fungsi dakwah Islam adalah da'i. Tujuan utama dari dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbicara dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan, dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman-teman karibnya, hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Fiqhut dakwah, ilmu yang memahami aspek hukum dan tata cara yang berkaitan dengan dakwah, sehingga para mubalik bukan saja paham tentang kebenaran Islam, akan tetapi mereka juga didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan risalah al-Islamiyah. Dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain, satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah terjadi tanpa persiapan yang matang dan tersusun secara tertib. Termasuk kategori dakwah seperti ini adalah menasihati teman sekerja, teguran, anjuran, memberi contoh. Termasuk dalam saat ini pada saat mengunjungi orang sakit, pada waktu ada acara tahniah, ucapan selamat, dan pada waktu upacara kelahiran, tasmiyah. Dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk khotbah, pidato. Dakwah ammah ini kalau ditinjau dari segi subjeknya, ada yang dilakukan oleh perorangan dan ada yang dilakukan oleh organisasi, tentu yang berkecimpung dalam soal-soal dakwah. Dakwah bil lisan. Dakwah jenis ini adalah menyampaikan informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ceramah, atau komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Dakwah jenis ini akan menjadi efektif bila disampaikan berkaitan dengan hari ibadah seperti khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Kajian yang disampaikan menyangkut ibadah praktis. Konteks sajian program disampaikan dengan metode dialog dan hadirin. Dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata
Hal ini dimaksud agar si penerima dakwah al-mad'ulah mengikuti jejak dan al-ihwal si dai juru dakwah. Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah. Pada saat pertama kali Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, dia mencontohkan dakwah bil hal ini dengan mendirikan Masjid Quba dan mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Dakwah bit-ta'adwin. Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pola dakwah bit-at-tadwin, dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bit-tadwin ini, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darah para syuhada," kata Nabi Muhammad. Dakwah bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu dilakukan dengan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa tidak ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan kata lain, dakwah bil al-hikmah merupakan satu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Sekian kultum saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.